Lo bro, coba deh lo periksa ada saham murah nih bro, PTA 300. Iya. Ya kapan lagi lo bro, kesempatan nih, lo cuan nih, borong lah. Siap. Bro ya bro, lumayan nih saham murah. Ya. Yoi. Ya lo bro, apa? Saham murah. Yang bener lah bro. Emang berapa? Oh 300. Oke. Ntar saya cek dulu aja lah ya. Oke. Iya sabar lah bro. Oke. Kalau murah sih ya kita borong aja bro. Kita borong sahamnya. Iya siap. Oke, thank you ya bro. Oke, sip. Ya, siap. Udah bro, salam cuan. Kita sebagai investor jangan sampai kita terlena gitu sama saham-saham yang murah gitu, apalagi dapat info yang belum tentu valid gitu kebenarannya. Kita harus membeli saham itu kita lihat analisis fundamentalnya gitu, tidak hanya melihat saham itu murah gitu. Jangan sampai kita termakan oleh saham-saham gorengan gitu. Oke, sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Abdul Ghani dari kelas A Regula B2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Widya-Tama Kota Bandung. Saya akan mempresentasikan untuk tugas besar saya di mata kuliah pasar modal mengenai bursa saham gitu, investasi di saham. Untuk tugas ini saya memilih emiten dari perusahaan PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk. Kenapa saya memilih emiten ini? Ada beberapa pertimbangan saya untuk menginvestasikan di emiten ini. Pertama saya melihat dari rasio keuangannya cukup baik, dan perusahaan ini atau emiten ini sering membagikan sebagian dari keuntungannya, dividennya untuk para investor gitu, dan itu menjadi pertimbangan saya gitu untuk menginvestasikan uang saya di perusahaan ini gitu. Lalu tidak hanya itu, yang menjadi pertimbangan juga saya mengetahui gitu produk-produknya apa saja yang diperjualbelikan di perusahaan ini gitu, dan saya mengenal gitu dan pernah mencoba produk-produknya gitu dari perusahaan PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk ini gitu. Oke, di slide pertama ini kita bisa lihat company profile dari PT perusahaan Garuda Putra Putri Jaya Tbk ini. Perusahaan ini masuk ke dalam sektor barang konsumer primer, lalu subsektornya itu di makanan dan minuman gitu. Nah, segmen market yang masuk ke perusahaan ini yaitu market Indonesia gitu. Lalu kode saham atau dari perusahaan ini yaitu GOD gitu. Nah, tanggal IPO-nya itu di 10 Oktober 2018. Nah, untuk kepemilikan saham gitu, dari jumlah saham yang beredar sekarang di sekitar 7,38 miliar saham, sebesar 20,46% dimiliki oleh PT Tudung Putra Putri Jaya Tbk gitu. Lalu sekitar 18,54% oleh Pelican Company Limited. Nah, lalu masyarakat mendapatkan 5,22% saham gitu dari perusahaan ini. Lalu sisanya di 18 perorangan itu ada institusi yang mengendalikan perusahaan gitu. Oke, di next slide. Selanjutnya di profil perusahaan ini, Garuda Food ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang merupakan subordinasi dari Tudung Group. Nah, Garuda Food berasal dari PT Tudung. Nah, PT Tudung ini berada di Pati, Jawa Tengah. Pendiri perusahaannya adalah almarhum Darno Putro, mantan penjual yang telah terpilih untuk terlibat dalam sektor bisnis. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia.
Nah, struktur perusahaan di PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini, ada beberapa anak perusahaan, ada sekitar 6 anak perusahaan gitu ya, dalam untuk membantu produktivitas di perusahaan ini gitu. Lalu di sini ada orang yang mendudukinya sebagai dewan komisaris. Di selanjutnya ada beberapa orang yang menjadi direksi gitu di perusahaan ini. Lalu di PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini banyak produk-produk yang sudah dibuatnya gitu, dari snack, coklat gitu, banyak sekali gitu, dan familiar gitu, kita sering menemuinya di toko-toko retail gitu. Oke, visi misi dari perusahaan ini yaitu visinya memuaskan konsumen melalui produk-produk makanan dan minuman yang inovatif gitu. Kita bisa lihat dari kemasannya sangat menarik gitu, apalagi untuk anak-anak yang ingin gitu jajan membeli snack atau coklat gitu, sangat menarik gitu, dan itu yang sangat inovatif gitu. Lalu misinya membawa perusahaan perubahan dengan menciptakan nilai tambah gitu bagi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang saling menghubung dan saling bertumbuh gitu. Oke, di slide selanjutnya ada fenomena dan problematika di Garuda Food. Banyak ya, ada beberapa gitu nih. Ada kinerja yang positif, terus ada yang mencatatkan labanya di sekitar 424,8 miliar gitu. Ada laba bersih gitu, banyak sekali gitu. Ini yang terjadi di fenomena di perusahaan Garuda Food ini gitu. Lalu sekarang di ini nih, di analisa gitu. Dalam bursa saham kita bisa melakukan dua teknik gitu. Bisa itu analisa teknikal atau analisa fundamental gitu. Lalu apa sih teknikal gitu? Kalau analisa teknikal itu kita lebih condong melihat perubahan candlestick gitu, yang grafik yang terjadi di bursa saham gitu. Sedangkan di fundamental kita melihatnya dari dalam laporan keuangan gitu, berbeda gitu ya. Nah sekarang kita di analisa teknikal dulu nih. Dalam saya membuat keputusan membeli saham ini dalam menggunakan analisa teknikal, saya menggunakan support resisten gitu. Kita bisa lihat nih di grafik ini ada garis merah yang di bawah, ada garis hijau yang di atas. Nah garis bawah itu adalah titik di mana support gitu, titik terendah dari sebuah harga saham. Sedangkan yang garis hijau itu titik di mana harga saham itu sedang di atas gitu, atau lagi naik. Nah, apa sih support gitu kan ya? Support itu adalah batas terendah yang menjaga saham agar tidak kembali turun gitu. Nah, dan resisten adalah batas tertinggi yang menjadi harga saham agar tidak terus naik gitu. Nah, karakteristik resisten dan support yaitu saat harga saham menembus resisten, maka resisten berpotensi menjadi support. Nah, jadi kuncinya gini teman-teman. Kalau support itu di mana area kita harus beli, dan resisten di mana kita area untuk kita jual. Nah, seperti itu sederhananya gitu. Nah, yang kedua ini ada grafik menggunakan technical MA atau kita sebut moving average gitu. Nah, moving average ini teknik ini bisa membantu kita untuk menghitung pergerakan harga rata-rata dari suatu saham. Nah, dalam suatu rentang waktu tertentu, tentunya dalam kata lain MA ini merupakan cara yang baik untuk mengukur momentum. Nah, kapan kita membeli, kapan kita jual. Nah, dalam analisa teknikal ada 3 konsep dasar. Pertama, ada the market discount everything. Nah, artinya pergerakan harga sudah mencerminkan dari semua faktor yang ada gitu. Kita bisa menganalisanya nih. Yang kedua,
ada price move in trend gitu. Nah, harga bergerak mengikuti tren. Nah, artinya dalam saham ini ada dua nih, ada uptrend atau kondisi saham sedang naik atau memuncak gitu, mencapai dari harga yang tertinggi, dan downtrend di mana si harga saham itu sedang turun gitu atau sedang lemah gitu ya, sedang melemah. Ketiga ada history repeat in safe atau sejarah yang akan berulang gitu. Artinya ketika saham itu turun, maka di kemudian hari akan menaik juga dan akan menurun juga gitu, akan turun kembali gitu. Itu namanya sejarah yang akan berulang gitu, dan tidak akan selama saham itu akan naik terus, bakal ada di masa saham itu akan turun. Oke, di slide ini analisa fundamental gitu ya. Ada beberapa yang harus kita perhatikan nih sebagai trader atau investor. Satu, apa mindset yang perlu saya ubah gitu. Kita harus mengubah dari mindset mencari capital gain menjadi mencari perusahaan yang memberikan pendapatan dari trader menjadi investor gitu. Maksudnya apa nih gitu? Kita memposisikan mau jadi apa nih, mau jadi copet kah gitu. Ketika ada capital gain untung sedikit langsung ambil, ataukah kita memposisikan kacamata kita sebagai investor gitu, menanam sebuah saham gitu, investasi dalam waktu yang lama gitu. Tentunya untuk menjadi investor yang baik gitu dan tidak termakan oleh saham-saham gorengan atau saham-saham gorengan yang dilakukan oleh bandar, kita harus bisa mencari perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang cukup baik gitu. Dan kita lihat nih, perusahaan ini membagikan dividennya tidak gitu kan. Soalnya ada beberapa perusahaan yang membagikan dividennya, ada juga perusahaan yang tidak membagikan dividennya gitu. Nah, kita juga harus ngecek nih gitu, apakah memberikan dividen atau tidak gitu. Lalu kita misalkan posisikan sebagai trader gitu, misalkan ya udahlah nggak apa-apa kita beli saham yang murah aja gitu, yang 2 perak gitu kan, ada saham yang 2 perak gitu, tapi ada benefitnya nggak buat kita gitu. Kita perusahaan itu memberikan dividennya nggak buat kita gitu kan, dalam proses kita investasi di perusahaannya gitu. Kalau misalkan tidak memberikan dividen gitu, untuk apa kita memborong-borong saham gitu kan, malah kita yang menjadi korban oleh bandar gitu. Sebenarnya saham ini yang artinya kepemilikan kita dalam suatu perusahaan yang kebetulan bisa diperjualbelikan dengan mudah dalam time frame yang pendek. Mungkin kita akan mengalami floating loss atau mendapatkan profit gitu, tapi karena volatilitas jangka pendek atau mungkin malah sangat panjang, perusahaan yang konsisten menghasilkan laba pasti akan sahamnya mengikuti laba yang didapat gitu. Seperti emiten BBCA gitu, dia perusahaan yang baik gitu, yang sering membagikan sebagian dari keuntungannya, dividennya kepada investor gitu. Jadi untuk para investor yang memilih jangka panjang, itu sangat bagus gitu untuk para investor gitu. Misalkan kita di tahun ini investasi nih sekitar 100 slot atau 200 slot gitu, tapi dalam jangka waktu 5 tahun kami para investor pasti akan mendapatkan keuntungan gitu, karena perusahaannya memiliki laporan keuangan yang baik gitu. Berbeda dengan perusahaan yang tidak kita kenal gitu, perusahaan yang menjualkan sahamnya sangat murah gitu, tapi tidak memberikan benefit yang baik untuk kita gitu, tidak memberikan dividennya gitu. Oke, yang kedua ini bagaimana dengan performa perusahaan gitu. Nah, dalam melihat performa perusahaan, kita bisa melakukan analisa. Nah, apa tuh analisanya? Salah satunya kita bisa melihat ROE-nya gitu. Nah, ROE itu apa sih gitu kan? ROE itu adalah return on equity gitu, atau sebuah rasio profitabilitas untuk mengukur sampai sejauh mana
dari perusahaan itu menghasilkan laba. Nah, dengan modelnya itu tuh sendiri, paling enggak kita bisa melihat nih ROE-nya selama 5 tahun yang terakhir untuk melihat performa perusahaan itu sendiri gitu kan. Oke. Yang ketiga, bagaimana kondisi perusahaan gitu, bagaimana kondisi keuangan perusahaan. Nah, kita bisa melihat nih perusahaan itu baik atau tidak. Kita bisa melihatnya perusahaan yang baik itu memiliki hutang yang sedikit gitu. Jadi pertumbuhan itu dihasilkan dari modal yang sudah ada, bukan dari pinjaman. Tapi bukan berarti perusahaan yang nggak punya hutang pun hutang sama sekali itu adalah perusahaan yang baik juga gitu. Bukan seperti itu, karena bisa saja kalau perusahaan-perusahaan yang nggak punya hutang sama sekali dan modalnya terbatas, perusahaan itu bisa saja kehilangan berbagai macam kesempatan aksi korporasi, misalnya nih seperti ekspansi ataupun akuisisi, atau mungkin pengembangan produk baru dan lini bisnis yang baru tentunya. Perusahaan itu boleh, tapi jangan sampai jatuh tempo gitu, melebihi laba perusahaan. Artinya perusahaan akan melakukan gali lubang atau tutup lubang untuk meneruskan operasional usahanya. Hutang boleh, tapi bukan berarti sampai jatuh tempo gitu dalam jangka waktu pendek, melebihi kas perusahaan tentunya. Nah, artinya perusahaan dalam posisi yang sangat tidak sehat ini kemungkinan besar saat mereka nggak bisa mencapai target, atau mereka harus menjual aset atau mengajukan pinjaman baru. Untuk itu kita harus menganalisis melalui rasio ini. Oke, DER ya. Oke, DER atau debt to equity ratio, yaitu adalah sebuah perbandingan antara hutang dan aset perusahaan. Nah, DER ini yang ideal itu di bawah angka 1 atau di bawah 100% dalam persentase. Selain itu kita bisa melihat melalui current ratio. Nah, apa sih current ratio ini gitu? Current ratio ini sebuah alat yang membantu kita untuk mengukur kemampuan likuiditas dalam sebuah perusahaan dalam jangka waktu pendek gitu tentunya. Perusahaan dengan current ratio di bawah 1 adalah peringatan bila terjadi hal yang tidak diinginkan, maka hutang akan susah dilunasi oleh perusahaan itu. Oke, yang keempat, bagaimana profit margin perusahaan? Profit margin yang tinggi artinya perusahaan ada dalam keadaan yang sangat sehat dan dihandle dengan baik. Profit margin yang kecil artinya mungkin ada yang membuat pundi-pundi dari perusahaan ini menjadi bocor. Mungkin dari divisi yang terlalu banyak menyerap resource, atau mungkin kegagalan perusahaan untuk mendatangkan bahan baku yang lebih murah. Karena kembalinya lagi dari setiap sektor itu berbeda. Untuk itu kita harus melakukan riset dalam memilih saham terbaik di sektor tertentu. Kita bisa melihat pada case static GPM, OPM, dan MPM gitu tentunya. Apa sih GPM? GPM atau Gross Profit Margin digunakan untuk melihat margin barang atau jasa yang dijual perusahaan. OPM atau kita sebut Operational Profit Margin digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan setelah dikurangi beban operasional. Sedangkan MPM atau Net Profit Margin digunakan untuk mengetahui keuntungan bersih dibandingkan pendapatan. Kita bisa melihatnya pada case static. Ada GPM, OPM, dan MPM. Nah, apa sih GPM? GPM atau Gross Profit Margin digunakan untuk melihat margin barang atau jasa yang dijual di perusahaan. Lalu OPM, apa sih OPM? OPM itu adalah Operational Profit Margin, digunakan untuk kita sebagai investor untuk melihat kemampuan perusahaan menciptakan keuntungannya setelah dikurangi beban operasional. Sedangkan MPM atau kita sebut Net Profit Margin digunakan untuk mengetahui keuntungan bersih dibanding pendapatan. Oke, yang kelima ini profitnya konsisten tiap tahun atau tidak gitu. Kita sebagai investor harus bisa menganalisa gitu perusahaan ini apakah memberikan profitnya konsisten setiap kuartalnya gitu atau tidak gitu.
Perusahaan yang konsisten memberikan profit di antara 5 sampai ke 10 tahun ke belakang. Kita bisa melihatnya di menu finansial ya. Kalau kita menggunakan broker ajaib, kita bisa lihat di menu finansial gitu. Di sini kita bisa tahu apakah perusahaan ini konsisten atau enggak. Kita bisa melihat performanya perusahaan dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu untuk menilai dari konsistensinya memberikan profit kepada kita sebagai investor. Oke, yang keenam, apakah produknya spesial? Kita sebagai investor harus menghindari perusahaan yang produknya bisa dibeli atau dicari atau mungkin mudah ditiru oleh perusahaan lain gitu. Oke, yang poin ketujuh ini, apakah harganya murah gitu kan? Menemukan perusahaan yang baik dengan valuasi saham yang masih murah, kita kembali ke analisa fundamental. Kita bisa melihat PBV-nya atau price to book value dan PER atau price to earning. PBV rasio yaitu perbandingan harga saham terhadap nilai buku perusahaan PBV digunakan kita sebagai investor untuk melihat seberapa besar kelipatan harga saham dibandingkan nilai real yang ada di buku. Misalkan PBV-nya sebesar 2 kali, artinya harga saham sudah 2 kali lipat dari aset perusahaannya. Nah, PBV yang rendah seringkali dijadikan acuan untuk melihat saham yang lebih murah. Tipsnya kita harus bisa melihat nih PBV-nya yang lebih rendah daripada rata-rata PBV di sektornya. Nah, sementara PER yaitu perbandingan antara harga saham dengan laba perusahaan, bandingkan PER perusahaan dibandingkan perusahaan lain di sektor sejenis tentunya. Jika PER lebih kecil dari rata-rata emiten dalam industri sejenis, maka harga perusahaan dianggap relatif lebih murah gitu. Nah, dari PER ini kita bisa tahu nih harga saham ini wajar atau tidak. Kalau PER-nya nggak bagus, tapi harga sahamnya terus meningkat, nah kita sebagai investor harus mencurigai nih apakah saham ini sedang digoreng atau tidak gitu oleh bandar. Oke, dalam analisa fundamental ada beberapa yang bisa kita simpulkan gitu, yang sering kita pakai dalam beranalisa, yaitu ada yang namanya ROE gitu. Semakin tinggi makin baik, usahakan mendekati 100%. Nah, ROE yang baik jika meningkat artinya perusahaan bertumbuh. Kita harus bandingkan dengan periode yang sebelumnya. Lalu DER. Nah, cari yang kecil, idealnya di bawah 1, artinya hutang masih di bawah toleransi gitu. DER yang baik, DER yang kecil artinya kita masih bisa mentoleransi hutang perusahaan. EPS usahakan meningkat bandingkan dengan tahun sebelumnya di sektor sejenis. EPS yang bagus kalau meningkat artinya perusahaan bertumbuh, dan kita harus membandingkan EPS dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, PR. Nah, PR ini bagus jika kecil nih. Kalau ini harus kecil bandingkan dengan tahun sebelumnya. PR yang bagus atau kalau kecil artinya harganya murah, tapi kita harus membandingkan dengan industri sejenis. Nah, selanjutnya ada DY atau dividend yield. Bagus jika meningkat tiap tahun, artinya perusahaan ini bertumbuh, bagus untuk kita investasi. Nah, dividend yield yang baik jika meningkat artinya perusahaan bertumbuh. Jangan lupa kita lihat nih dividennya dengan periode-periode yang sebelumnya. Oke, GPM makin tinggi makin baik, artinya perusahaan menghasilkan laba yang tinggi untuk setiap penjualan produk atau jasa. Nah, GOM makin tinggi makin baik, artinya laba perusahaan semakin besar. Nah, lanjut yang harus kita perhatikan ada lagi di MPM nih. MPM lebih besar 10% bisa dianggap cukup baik, tergantung sektor industrinya tentunya. MPM secara umum di atas 10% bisa dikatakan cukup baik, tapi sekali lagi nih tergantung dengan sektor industrinya. OPM usahakan selalu meningkat dari tahun ke tahun, artinya perusahaan itu bertumbuh. Oke, di slide ini apa sih yang membuat kita sebagai investor merekomendasikannya gitu sebagai investasi gitu jangka panjang? Pertama, perusahaan ini sudah bisa membagikan keuntungannya, dividennya kepada kami para investor. Tentunya ini yang menjadi pertimbangan kami sebagai investor untuk membeli sahamnya gitu dalam jangka panjang gitu ya tentunya. Kedua,
produk ini sangat familiar. Tentunya kita bisa sudah mencoba atau sudah membeli gitu produk ini gitu di market retail gitu tentunya gitu kan. Nah, ketiga dalam proses analisa ini saham emiten ini mengalami namanya uptrend gitu, dimana si harga saham itu sedang menuju harga tertingginya gitu. Nah, inilah yang membuat saya sebagai investor cepat-cepat untuk membeli saham ini gitu di harga support gitu, harga terendah gitu. Nah, kemarin tuh sempat mengalami tertingginya tuh di Rp555 per saham gitu, per lembar saham gitu. Terus saya membelinya di area support. Ya, ini portofolio saham saya yang pertama. Saya baru pertama kali investasi di bursa saham gitu. Setelah saya belajar analisa teknikal, fundamental, dan beberapa artikel gitu, saya akhirnya menginvestasikan di emiten ini gitu. Ya, ini portofolio saham saya di bursa saham. Saya berinvestasi di 2 emiten ini, yaitu emiten Garuda Food atau kode emitennya itu GEOD. Lalu emiten kedua yaitu PT Astra gitu. Kalau kode emitennya itu PT Auto. Nah, kemarin saya berinvestasi di GOOD itu sekitar 10 lot, lalu di Auto 2 lotan. Kemarin dapat return sekitar 1,20% atau 30.500 dari total investasi di 700 ribuan. Oke. Untuk menganalisa fundamental, ada 2 faktor, yaitu faktor kuantitatif dan kualitatif, yaitu faktor dasar dalam menentukan fundamental perusahaan. Kita sebagai investor bisa memadukan keduanya agar kita dapat mencapai kesimpulan terhadap nilai intrinsik atau saham gitu. Pertama, di analisa kuantitatif ini sederhananya yaitu perhitungan angka-angka yang sumbernya itu didominasi oleh laporan keuangan perusahaan, entah itu laba, aset, atau liabilitas utang gitu perusahaan. Kita bisa menyebutnya 3 laporan keuangan ya. Pertama, ada yang namanya income statement atau laporan laba rugi, yaitu menunjukkan informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, dan laba. Laporan ini biasanya dikeluarkan oleh perusahaan per kuartal atau per tahun. Nah, laporan laba rugi ini bisa menghitung laba bersih dari suatu perusahaan. Nah, rumus laba rugi ini pendapatan dikurangi pengeluaran sama dengan penghasilan bersih. Nah, persamaan ini sederhananya bisa menunjukkan profitabilitas suatu perusahaan jika pendapatannya itu lebih tinggi dari biaya perusahaan, itu menguntungkan gitu. Jadi kita bisa melihat nih di laporan keuangan 2 emiten ini pendapatan perusahaannya naik gak nih atau bertumbuh gak nih, bisa dilihat gitu dari laporan keuangannya gitu. Itu bisa sebagai acuan kita untuk berinvestasi di emiten ini gitu. Kita lihat di laporan laba rugi dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk ini dari tahun ke tahun, dari tahun 2015 sampai tahun kemarin di 2021 mengalami pertumbuhan gitu yang sungguh signifikan gitu keuntungannya. Lalu di laba bersihnya juga fluktuatif, tapi dibandingkan dari tahun 2015 dengan 2021 mengalami pertumbuhan yang lumayan juga. Lalu di laporan laba rugi PT Astra Otopad Tbk ini dari 2015 sampai 2021 juga mengalami pertumbuhan juga, sama seperti emiten yang tadi, emiten GOD.
Lalu kita lihat laba bersihnya dari tahun 2015 sampai ke 2021 juga mengalami fluktuatif, tapi kita perbandingkan dari 2015 sampai 2021 ini mengalami pertumbuhan juga sangat bagus sekali untuk income statement atau laporan laba rugi dari perusahaan tersebut. Oke, yang kedua ini ada namanya balance sheet atau neraca keuangan. Menjelaskan aset perusahaan sesuai liabilitas utang ditambah ekuitas jumlah uang yang dimodalkan. Neraca ini dipakai untuk mengetahui sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kita lihat di sini ROE-nya nih, return on equity-nya, tingkat pengembalian investasinya. Jika setiap laba menghasilkan untung bersih minimal 15% dalam 1 tahun, bisa dipastikan bahwa kondisi ekonomi perusahaan itu cukup baik. Nah, ROE ini sendiri merupakan indikator paling dasar dalam menilai dari laporan keuangan. Kita lihat ROE pada emiten GOD yang mencapai 16,2% dan emiten auto mencapai 5,64%. Kita bisa lihat nih mana yang bagus di atas 15% atau yang di bawah 15%. Nah, di sini kita lihat nih emiten GOD sangat baik sekali ROE-nya dibandingkan emiten auto. Tapi tidak hanya melihat ROE saja, kita bisa melihat namanya DER. Nah, kita lihat nih DER-nya GOD ini mencapai 157% dan emiten auto yang DER-nya hanya sekitar 56,2%. Emiten auto juga memiliki kelebihan yaitu DER-nya di bawah 100%. Ya, yang ketiga ini namanya statement of cash flow atau laporan uang kas, yang dimana kita bisa lihat data kas ini masuk dan keluar perusahaan. Data ini sangat penting dijadikan kita sebagai bahan rujukan karena sifatnya yang sudah dipalsukan. Nah, analisis arus kas ini bisa menunjukkan perusahaan defisit uang tunai dan tidak mampu melakukan pembayaran. Nah, ini kita bisa lihat nih analisis arus kasnya bisa membantu sebagai bahan evaluasi kita sebagai investor. Nah, kita lihat dua grafik dari dua emiten ini, emiten GOD dan emiten auto memiliki kekurangan dan kelebihan dalam laporan keuangannya. Dalam menganalisa sebagai investor harus melihat 3 poin ini yang tadi saya sebutkan, yaitu income statement atau laporan laba rugi, 2 balance sheet atau neraca keuangan, yang ketiga terakhir statement of cash flow atau laporan uang kas. Ya, di saat ini kita bisa lihat nih perbandingan dari emiten Garuda Food Putra Peti Jaya Tbk dengan emiten Astra Otopat Tbk. Untuk di fundamental ini kita bisa melihat di 3 poin nih, antara income statement, balance sheet dengan cash flow-nya. Kita lihat nih perbandingan dari dua emiten ini. Income statement-nya di tahun kemarin di 2021 ini cukup baik. Kita bisa lihat nih perbandingannya dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 sampai di kuartal 4 ini mengalami di income statement ini di kuartal 1 mengalami penurunan, lalu di kuartal 2 mulai menaik sampai ke kuartal 4. Nah, di emiten auto juga sama, di kuartal 1 mengalami penurunan, lalu di kuartal 2 mulai membaik. Lalu di balance sheet ini kuartal 1 itu di emiten GOD ini mengalami kenaikan yang signifikan di kuartal 2. Lalu di kuartal 2 ini turun drastis sampai ke kuartal keempat. Berbeda dengan emiten auto yang di kuartal 1 sangat rendah, di kuartal 2 cenderung stabil, lalu di kuartal mau ketiga ini mengalami kenaikan yang signifikan sampai ke kuartal 4. Lalu di cash flow-nya kita bisa lihat nih perbandingan antara dua emiten ini. Yang emiten GOD ini grafiknya cukup bagus menaik sampai ke kuartal 3, lalu ke kuartal 4 mengalami penurunan sedikit dibandingkan dengan emiten auto yang di kuartal 1-nya sangat tinggi sekali, lalu kuartal 2 sangat down, lalu di kuartal 3 mulai menaik, dan kuartal terakhir
mulai turun lagi kembali sedikit. Selanjutnya kita lihat untuk menganalisa emiten berdasarkan fundamental, kita bisa melihat performa dari perusahaan tersebut. Di slide ini kita bisa melihat performanya dari rasio ROE ya. Nah, di ROE ini minimal 15%, itu artinya maka perusahaan tersebut sudah cukup menguntungkan gitu. Sebaiknya hindari berinvestasi di perusahaan yang memiliki ROE yang kurang dari 5%. Nah, kita lihat nih dari dua emiten ini performa perusahaannya dari kuartal 1 sampai kuartal keempat mengalami ROE yang belum mencapai dari 5%. Kita lihat di emiten GOD ini di kuartal 1 emiten ini ROE-nya 0,9, kuartal 2-nya 6,8%, kuartal 3-nya 4,6%, dan kuartal 4-nya 3,9% gitu. Nah, yang baru mencapai syarat emiten itu bagus yaitu masih di kuartal 2 nih, di 6,8%. Lalu berikutnya menurun kembali kurang dari 5%. Lalu kita bandingkan juga dari ROE yang di emiten Asa Autopart, yaitu di kuartal 1-nya 1,6%, kuartal 2-nya 1%, kuartal 3-nya 1,7%, kuartal 4-nya 1,4%. Artinya belum mencapai dari ROE yang bagus di angka 5%. Selanjutnya, tidak hanya dari ROE, kita juga bisa melihat dari GPM-nya nih. GPM itu yang baik itu di sekitar 0,75 atau di 75%. Artinya perusahaan tersebut mampu untuk menjalankan produksinya secara efisiensi karena harga pokok penjualan relatif lebih rendah. Nah, semakin tinggi margin laba kotornya, maka semakin baik juga keadaan operasi perusahaannya. Kita lihat di emiten GOD ini GPM-nya masih di bawah 75%. Lalu di emiten auto GPM-nya juga masih di bawah 75%. Artinya masih bisa dikatakan kurang baik ya. Lalu kita lihat rasio OPM-nya. Nah, di OPM ini menggambarkan keuntungan yang murni diterima atas setiap penjualan yang dilakukan. Nah, sederhananya itu seperti menunjukkan persentase pendapatan yang dihasilkan setiap penjualan sebelum membayar bunga dan pajak, tetapi sudah dikurangi biaya variabel produksi seperti bahan baku dan gaji. Nah, persentasenya OPM yang semakin tinggi maka penilaian dinilai akan dalam menjalankan operasionalnya. Angka yang kita perlukan dalam perhitungan operation margin ini kita dapat ambil dari laporan laba rugi perusahaan, yaitu dari income statement dibagi statement of profit or loss dalam laporan keuangan financial statement. Oke, kita lihat di rasio MPM-nya nih. Nah, di rasio MPM ini bisa dikatakan baik atau sehat apabila lebih dari 5%. Nah, kita lihat nih MPM-nya untuk MPM GOD di kuartal 1 sangat baik sekali di atas 5%. Tetapi di kuartal selanjutnya di kuartal 2, 3, 4 mengalami penurunan. Lalu kita lihat bandingkan dengan emiten auto yang dari kuartal 1 sampai kuartal terakhir di bawah angka 5%, artinya masih kurang bagus. Oke, di slide selanjutnya kita akan lihat dua emiten ini sering membagikan dividen, dan itu alasan mengapa saya memilih dua emiten ini, dari emiten GOD sampai emiten auto ini. Nah, kedua emiten ini sering membagikan dividen. Kita lihat nih dari
emiten GOD dari dividen 1 dari tahun 2019 sampai 2022 sering memberikan dividen nih. Di dividen 1 emiten ini memberikan Rp17 untuk per lembar sahamnya. Di tahun 2020 memberikan dividen Rp28. Nah, untuk yang terakhir kemarin di tahun 2022 memberikan dividen sekitar Rp6. Nah, lalu di emiten auto juga di tahun 2001 membagikan dividen sekitar Rp15,50 per saham. Lalu di tahun 2021 di bulan Oktober memberikan dividen sekitar Rp11. Lalu yang terakhir yang kemarin di 2022 April membagikan dividen Rp40 per lembar saham. Nah, untuk analisa teknikal. Nah, untuk analisa teknikal di sekuritas ajaib ini memberikan kita beberapa data, yaitu seperti RSI, STOXX, ADX, ROC, dan moving average-nya gitu, dan memberikan sebuah kesimpulan apakah saham ini, emiten ini bagus untuk dibeli atau untuk dijual. Kita lihat di data yang diberikan oleh sekuritas ajaib ini memberikan kesimpulan bahwa emiten GOD ini sangat baik sekali untuk dibeli, yaitu 100% dibeli. Artinya saham ini sedang mengalami uptrend, yaitu akan memberikan sebuah investor keuntungan di kemudian hari. Lalu di emiten auto juga memberikan data yang memberikan persentase 86% beli, artinya ada kemungkinan untung di masa yang akan datang. Mengapa saya memilih dua emiten ini sebagai investasi saya di bursa saham? Pertama, di emiten GOD ini satu, dia itu resiko rendah gitu ya. Sahamnya yang merupakan salah satu jenis saham yang memiliki resiko yang sangat rendah gitu. Produk-produknya juga siap pakai, ini juga dapat dijual dengan cepat ke masyarakat karena merupakan bagian dari kebutuhan sehari-hari. Nah, misalnya makanan ringan, sabun, hingga minyak goreng. Jadi permintaan barang dari masyarakat tetap ada selama kualitas produk bisa dipertahankan gitu. Karena itu usaha di bidang ini cenderung stabil sehingga harga sahamnya tidak akan mengalami fluktuasi kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Anda pun bisa meminimalkan risiko kerugian di masa depan bila memilih saham jenis ini gitu. Jadi mengapa saya memilih ini ya karena resikonya masih rendah lah gitu dibandingkan emiten-emiten lain yang sangat beresiko tinggi gitu. Yang kedua, harga sahamnya itu terus naik ya, dari waktu saya berinvestasi sampai sekarang pun masih tetap naik gitu, malah lebih tinggi gitu harga per sahamnya gitu, per lembar sahamnya. Harga produk dari kebutuhan sehari-hari di pasar cenderung meningkat. Nah, dari tahun ke tahun, sama halnya dengan harga saham consumer goods yang menunjukkan tren kenaikan gitu, uptrend. Nah, dalam masa pandemi COVID-19 saja yang kemarin beberapa tahun yang lalu, consumer GOD mengalami kenaikan yang signifikan gitu. Contohnya seperti saham Unilever yang pada awalnya berada di harga 5.650 lot per saham sampai mencapai angka 7.150 lot per saham pada bulan Februari lalu. Ini menjadi kesempatan bagi yang investasi saham consumer goods untuk mendapatkan keuntungan besar gitu. Oke. Yang kedua ini alasannya itu harga terus naik gitu. Jadi dilihat dari harga produknya yang kebutuhan sehari-hari di pasarnya cenderung meningkat dari tahun ke tahunnya, sama halnya dengan harga sahamnya, yaitu
yang mengalami uptrend gitu, kenaikan dari yang waktu saya beli itu di harga Rp530 per lembar saham, sekarang udah mencapai 580-an gitu, 585, mengalami uptrend yang cukup signifikan gitu, sangat tinggi sekali. Ini alasan saya mengapa saya berinvestasi di emiten ini. Oke, yang ketiga ini alasannya itu sangat cocok untuk investasi di masa depan, karena harganya yang cenderung stabil dan terus mengalami kenaikan. Saham-saham seperti ini sangat cocok untuk menjadikan investasi di masa depan. Oke, terima kasih. Semoga presentasi ini bisa memberikan nilai yang cukup baik, memuaskan di nilai UAS. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.